Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar, tentunya belajar bahasa Indonesia. Masih membahas teks cerita fantasi bagian ketiga. Nah, insya Allah ini adalah materi terakhir untuk teks cerita fantasi ya. Masih bersama Ibu Delia Paramita dari SMP Negeri 252 Jakarta. Nah, anak-anakku semua bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu sehat. Tentunya juga kalau sehat tetap semangat dalam belajar dan berkarya ya. Karena hari ini kita akan berkarya, menulis sebuah cerita ya. Ini pembahasan materi kita sudah sampai pada menceritakan kembali isi cerita fantasi. Nah, hari ini kita akan bahas struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Mohon lebih fokus dari yang kemarin karena kita akan bahas kebahasaan ya. Kemudian yang terakhir adalah menyusun cerita fantasi atau menulis. Nah, ini 2 poin yang akan kita bahas pada hari ini. Strukturnya, kebahasaannya, dan cara menyusunnya atau cara menulis teks cerita fantasi. Kita bahas dimulai dari struktur ya. Apa sih struktur teks cerita fantasi? Nah, struktur teks cerita fantasi itu ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan terakhir ada koda. Baik, Ibu jelaskan satu persatu ya. Orientasi itu adalah pembukaan isi cerita. Nah, biasanya di sini ada perkenalan tokoh, perkenalan latar gitu ya di bagian orientasi. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Nah, di sini biasanya ada masalah ya. Masalah dalam cerita. Nah, masalah ini biasanya kita bagi menjadi 3 ya. Pertama, awal kemunculan konflik. Kemudian yang kedua, konfliknya itu sendiri. Yang ketiga adalah peleraian atau masalah sudah mulai mereda. Itu di bagian komplikasi ya, masalah dalam cerita. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Resolusi berarti penyelesaian masalah ya, penyelesaian masalah. Jadi masalahnya sudah mulai selesai nih, kemudian ada solusinya. Solusinya apa? Yang keempat itu adalah koda. Nah, bagian koda ini sendiri sifatnya tidak wajib, kadang ada, kadang tidak. Koda ini biasanya adalah bagian pesan ya, bagian ending atau bagian akhir dari sebuah cerita. Bisa happy ending, bisa sad ending. Atau dalam bahasa Indonesia ada yang akhirnya bahagia, ada yang akhir ceritanya sedih gitu ya. Nah, koda sifatnya tidak wajib ya. Biasanya pesan-pesan atau amanat dari pengarang ada di bagian koda. Kalaupun kadang ada tersirat di bagian-bagian struktur yang lain. Jelas ya? Nah, kita singkat nih. Ada OKRK. OKRK. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi tahu ya, pembukaan atau perkenalan, baru pengenalan ya. Ada komplikasi. Komplikasi berarti konflik, masalah. Resolusi, penyelesaiannya. Kemudian koda, ini bagian dari akhir cerita ya. Dan sifatnya koda tidak wajib. Jangan sampai lupa ya. OKRK, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Oke, sip. Lanjut. Pembahasan berikutnya adalah unsur kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Yang kedua, kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Yang ketiga, pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Itu adalah ciri-ciri kebahasaan dalam cerita fantasi. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, penggunaan kata ganti. Nah, kata ganti tadi sudah Ibu jelaskan sekilas ya di video sebelumnya terkait dengan unsur ya, ada sudut pandang. Nah, di situ ada kata ganti. Nah, penggunaan kata ganti
Penggunaan kata ganti sendiri bisa kata ganti orang pertama atau kata ganti orang ketiga ya. Kata ganti orang pertama bisa aku, bisa saya. Atau kata ganti orang ketiga, misalnya dia, atau disebutkan namanya, itu bagian dari kata ganti orang ketiga. Nah, di sini juga muncul lagi menjadi salah satu ciri kebahasaan cerita fantasi, yaitu penggunaan kata ganti. Contohnya apa? Ada aku, ada mereka, ada dia, ada dikau, ada engkau, ada Queen dan Angel biru. Nah, di sini kita coba sebutkan contoh kata ganti yang muncul di sini. Dia termasuk kata ganti orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Ingat ya, kata ganti orang pertama berarti diri sendiri. Kata ganti orang kedua berarti yang diajak berbicara. Kata ganti orang ketiga berarti yang dibicarakan. Artinya orang itu tidak ada di sini, tidak ikut dalam pembicaraan, tapi yang dibicarakan. Jelas ya? Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga, perbedaannya di mana? Contoh aku. Ya, aku adalah kata ganti orang pertama. Dan kata ganti orang pertamanya tunggal karena dia cuma satu, aku, satu. Kemudian mereka. Mereka berarti kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiganya jamak karena dia banyak. Kenapa mereka kata ganti orang ketiga? Karena mereka itu tidak ada dalam pembahasan kita ya. Misalnya gini, mereka adalah siswa yang rajin. Nah, siswa yang rajinnya kan nggak ikut ngobrol ya, nggak ikut berbicara, tapi yang dibicarakan. Dia pun sama, dia termasuk orang ketiga tapi tunggal. Dia adalah anak yang rajin, dia adalah anak yang pintar. Ini terkait dengan pembahasan orang ketiga. Nah, ini sempat disinggung juga ya. Orang ketiga itu berarti tidak ikut cerita ya, dia yang diceritakan. Biasanya ketika kita membicarakan orang lain, ketika kita rumpi-rumpi nih, kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang ketiga. Dikau, engkau itu kata ganti orang kedua. Queen, Angel. Nah, kalau nama orang berarti kata ganti orang ketiga. Itu untuk contoh penggunaan kata ganti. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke kebahasaan berikutnya. Kata yang mencela panca indera untuk mendeskripsikan latar. Nah, kita langsung ke contoh nih biar jelas. 3 pohon berjajar rapi berdiri dengan kokoh. 3 pohon berjajar rapi berdiri dengan kokoh. Nah, kira-kira termasuk latar apa ya? Ya, ini latar tempat ya. Jadi untuk kata yang mencela panca indera untuk mendeskripsikan latar ini dibagi menjadi 3. Latar kan 3 ya, bisa latar tempat, bisa latar waktu, bisa latar suasana. Nah, contoh pada kalimat yang pertama ini berarti yang dideskripsikan adalah latar tempat ya. 3 pohon berjajar rapi, nah itu tempat yang digambarkan. Kemudian contoh kalimat yang kedua, air mata pun jatuh di pipi Pangeran Sin. Nah, kita perhatikan nih kalimat yang kedua nih, air mata pun jatuh di pipi Pangeran Sin. Ketika ada orang nangis, air matanya jatuh, berarti yang digambarkan apa tuh? Iya, suasana. Kalau ada air mata berarti suasananya sedih gitu ya. Kemudian kita ambil contoh satu lagi untuk mendeskripsikan latar waktu. Misalnya pada pagi hari matahari bersinar dengan cerah. Angel biru pun datang. Nah, itu yang dideskripsikan waktu, betul, latar waktu ya. Jelas ya untuk kebahasaan yang kedua. Kata yang mencela panca indera untuk mendeskripsikan latar. Yang dideskripsikan itu ada 3, bisa latar tempat, bisa latar waktu, bisa latar suasana. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke kebahasaan berikutnya. Pilihan kata dengan makna kata kias dan makna kata khusus. Nah, kias dan khusus. Kalau khusus berarti lawannya umum. Nah, kalau kias berarti makna kata yang digunakan tidak mengandung makna yang sebenarnya, tapi kiasan, hanya kiasan saja, hanya perumpamaan saja. Contoh, langkah 1000-nya penuh dengan keberanian. Nah, langkah 1000 di sini bukan berarti langkahnya ada 1000. Dia hanya kiasan untuk menggambarkan bahwa langkahnya cepat. Seperti itu ya, makna kias itu banyak. Misalnya, dia adalah
kaki tangan. Nah, kaki tangan di sini berarti bisa jadi orang kepercayaan misalnya gitu ya. Atau misalnya contoh lain, misalnya dia adalah bunga desa. Nah, bunga desa di sini bisa jadi bukan bunga yang bisa dipetik, tapi orang yang cantik di desanya. Seperti itu. Kalau makna khusus berarti lawannya makna umum. Kalau misalnya ada makna umumnya kendaraan misalnya, makna khususnya ada mobil, ada sepeda, dan lain-lain ya. Mudah-mudahan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus pun bisa dipahami dengan baik. Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Masih di kebahasaan cerita fantasi. Nah, berikutnya adalah kata sambung penanda urutan waktu. Ibu ulangi, kata sambung penanda urutan waktu. Ini yang pertama. Kata sambung penanda urutan waktu boleh dicatat ya. Istilah lainnya adalah konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan waktu. Contohnya, nih sudah ada di bawah. Sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum. Atau yang lainnya banyak, sesudah, lalu, kemudian, dan lain-lain ya. Intinya adalah kata hubung atau kata sambung atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Yang dibahas adalah waktu. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Misal kita tuangkan dalam sebuah kalimat yang contoh konjungsi ketika. Ketika ayah datang, adik sedang menangis. Nah, ketika di sini menandakan urutan waktu. Kapan ayah datang? Nah, kata kapan berarti kan menyatakan waktu ya. Jawabannya ketika adik menangis. Nah, seperti itu. Kata sambung penanda urutan waktu atau konjungsi temporal atau kata hubung temporal ya. Mudah-mudahan ini pun bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Jadi ada kata atau ungkapan atau kalimat yang menyatakan keterkejutan tokoh. Misalnya, tanpa kuduga cermin ajaib berpindah tempat. Nah, bayangkan ada cermin berpindah tempat, pasti kaget orang yang melihatnya ya. Ini di sini ada kata tanpa kuduga, berarti dia terkejut, kaget gitu ya. Ini penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Berikutnya adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, kalimat langsung. Sebuah cerita biasanya ada kalimat langsung untuk menyatakan dialog antar tokoh ya. Nah, biasanya ciri-cirinya kalau dia kalimat langsung ada tanda apa nih? Tanda petik ya, tanda petik nih. Tanda petik 2. Contohnya seperti ini. Berlarilah Natako, monster itu mengejarmu, teriak ninja Kusuke dengan kecemasan. Nah, ini kalimat yang digunakan adalah kalimat langsung. Artinya kalimat yang dikeluarkan langsung oleh si ninja Kusuke. Seperti itu ya. Kalimat langsung, lawannya kalimat tidak langsung. Kalau kalimat tidak langsung berarti tidak diucapkan langsung. Itu ya, contoh kebahasaan cerita fantasi. Ada berapa? Ada 6. Kita ulang dari awal ya, supaya tidak lupa. Nah, ada kata ganti, ada kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Ada pilihan kata dengan makna kata kias dan makna kata khusus. Ada apa lagi? Ada kata sambung atau konjungsi temporal ya. Ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan terakhir adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Itu ciri-ciri kebahasaan cerita fantasi. Ada 6 yang kita bahas di sini. Mudah-mudahan jelas semuanya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah penyusunan cerita fantasi. Nah, menyusun cerita fantasi atau bisa juga disebut menulis cerita fantasi itu ada 2 dulu nih. Ada rencana dulu, baru kita tulis. Semuanya juga harus ada rencana dulu ya, sebelum ke aksi. Nah, sama penyusunan cerita fantasi juga dibagi menjadi 2 dulu. Ada merencanakan cerita fantasi dulu, baru setelah itu menulis cerita fantasi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Langkah-langkah menulis cerita fantasi. Nah, ini langkah untuk merencanakan dulu kita bahas ya.
Pertama, kita temukan dulu ide penulisannya. Jadi jangan sampai nanti karena idenya belum pasti, masih ngambang, pada saat nulis udah bingung. Nah, kita temukan dulu idenya dengan jelas. Mau nulis tentang apa sih? Kemudian setelah idenya ketemu nih, berikutnya adalah penggalian ide cerita. Digali terus kira-kira nanti akan seperti apa. Ide itu akan seperti apa. Nah, kalau idenya sudah digali, idenya sudah ketemu, idenya sudah digali. Nah, berikutnya adalah buat rangkaian cerita. Jadi kayak skema awal dulu, ceritanya nanti akan seperti apa gitu ya. Kemudian setelah itu mengembangkan cerita fantasi, kita kembangkan dulu ceritanya ya. Kalau sudah direncanakan, saatnya menulis. Jangan sampai rencana tinggallah rencana. Nah, kalau sudah direncanakan, ya harus direalisasikan ya. Berikutnya adalah langkah menulis cerita fantasi. Pertama, kita buat kerangka. Kita buat kerangka dulu nih. Tidak perlu merencanakan lagi ya, karena merencanakan sudah di tahapan rencana. Kita buat kerangka, kemudian kita kembangkan kerangka. Setelah dikembangkan kerangka, baru kita beri judul yang menarik ya. Nah, ini biasanya kita bingung untuk menulis judul kalau judul ini kita simpan di awal ya. Artinya kita bingung mikir judulnya apa ya. Nah, kalian tulis aja dulu, mengalir dulu menulis, nanti juga judul ketemu. Nah, makanya di sini di langkah-langkah judul disimpan di langkah yang ketiga. Kemudian kalau sudah selesai menulis, sudah ada judulnya, jangan lupa untuk membaca kembali, kita telaah, kita edit kalau ada yang salah. Setelah itu kalau ada yang salah jangan dibiarkan, ya diperbaiki, direvisi ya. Setelah jadi, setelah diedit, setelah ditelaah, setelah direvisi dan sudah jadi bagus, jangan untuk diri sendiri aja. Cerita tersebut dipublikasikan, cerita tersebut di-share, dibagikan ke teman-teman yang lain melalui sosial media, melalui, kalau sekarang zamannya sosial media ya, tidak melalui surat lagi ya, melalui sosial media. Sosial medianya bisa lewat WA, di-share ke grup-grup hasil tulisan kita, kemudian di Instagram misalnya, di mana saja. Nah, yang jelas karena nanti akan ada tugas menulis cerita fantasi, jangan lupa di-share ke gurunya, dibagikan ke gurunya untuk dinilai ya. Itu adalah pembahasan langkah-langkah menulis cerita fantasi. Nah, mudah-mudahan nanti dengan belajar langkah-langkah ini kita bisa menulis cerita fantasi dengan mudah ya. Nah, biasanya yang agak sulit itu sebetulnya ide ya, menemukan ide. Makanya harus rajin baca, harus rajin menyimak ya, untuk banyak menemukan ide. Karena orang yang terbiasa membaca itu mudah untuk menulis. Tapi kalau orang malas baca, menulisnya juga pasti susah. Karena bingung nanti yang akan dituangkan hasil apa? Ya hasil bacaan kita ya, hasil telaahan kita. Tapi kalau yang malas baca, itu sulit untuk menulis biasanya. Maka harus rajin membaca untuk bisa lancar menulis ya. Menulis di sini artinya menulis cerita ya, bukan menulis cuma sekedar tulisan. Ya kalau cuma sekedar menulis, anak SD juga sekarang sudah bisa seperti itu ya. Nah, tugas kita adalah nanti menulis cerita fantasi. Sudah jelas? Oke, di materi yang ketiga ini tadi kita sudah membahas kebahasaan, kemudian langkah-langkahnya ya. Nah, berikutnya adalah seperti biasa latihan manis di akhir slide ya. Ada latihannya, latihannya menyenangkan. Pertama, kita diminta untuk menulis cerita fantasi karya sendiri, tidak boleh kopas, tidak boleh saling tempel. Kopas itu nama lainnya atau bahasa Indonesianya adalah saling tempel dari internet ya. Tapi harus murni karya tulisan sendiri. Mau bagus, mau sangat bagus, juga harus tulisan sendiri. Tidak boleh saling tempel dari internet. Kemudian kita tentukan strukturnya. Kita sudah menulis, baru kita tentukan strukturnya. Strukturnya juga sudah kita bahas ya. Dimulai dari orientasi, komplikasi, resolusi. Boleh ada koda, boleh tidak ya. Tapi yang 3 wajib. Orientasi, komplikasi, resolusi itu wajib.
Nah, nanti kita tentukan nih mana bagian orientasi, mana bagian komplikasi, mana bagian resolusi, dan mana bagian koda jika ada. Yang ketiga, tentukan kebahasan teks fantasi yang sudah ditulis. Nah, tadi sudah ada berapa tadi sudah kita bahas? Ada 6 ya, ada 6 kebahasaan cerita fantasi. Nah, kira-kira ada apa saja? Apakah ke-6-6-nya ada? Kalau ada, silahkan dituliskan. Misalnya kata gantinya apa saja ditulis ya. Terus misalnya apalagi ungkapan keterkejutan kalau ada ditulis ya. Kalau 6-6-nya ada ditulis semuanya. Kalau cuma ada 5 ditulis 5 ya. Paling tidak minimal 5. Oke? Baik, kalau sudah silahkan kirimkan tugasnya ke gurunya. Nanti ini bergantung ya. Bergantung gurunya mau di buku latihan, mau diketik atau di mana saja. Jangan lupa dikirimkan. Nah, itu adalah pembahasan kita, pembahasan terakhir untuk materi teks cerita fantasi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan juga pembahasan kita bermanfaat ya. Bermanfaat khususnya untuk ibu dan umumnya untuk anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan menjadi tambahan catatan pahala juga untuk kita semuanya. Sekian dulu, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ya, seperti biasa, di like, di komen, di share, dan di subscribe.